Baik, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setiap hari saya menjadi lebih baik, lebih lancar, lebih sukses, dan hidup lebih positif mengalir dalam hidup saya. Setiap hari dalam setiap hal saya menjadi lebih bugar dan lebih sehat. Setiap hari saya menarik sukacita, kekayaan, dan berkelimpahan dalam jumlah yang terus meningkat dari berbagai sumber. Setiap hari dengan segala cara yang baik dan benar, saya menarik semua peluang dengan sempurna. Setiap hari dengan segala cara saya bersyukur dengan siapa saya dan lingkungan saya. Setiap hari dengan segala cara saya bersyukur atas semua yang saya terima dan saya bersyukur dengan apa yang akan saya terima. Setiap hari dalam aktivitas apapun saya dekat dengan Sang Maha Pencipta dan menjaga lisan saya, pikiran dan perilaku saya. Setiap hari dalam aktivitas apapun, saya menjadi lebih kreatif dan memori saya terjaga dengan baik. Setiap hari dalam segala hal, saya penuh cinta, memancarkan cinta. Saya adalah cinta dan hidup saya penuh dengan cinta, serta saya mencintai diri saya. Setiap hari dalam segala hal, saya memilih makanan yang lebih sehat. Saya makan secara profesional, mempolanya dengan baik, memilih nutrisi yang tepat, sehingga tubuh saya lebih sehat, lebih bugar, dan lebih berenergi, dan ringan untuk dibawa ibadah. Setiap hari dalam segala hal, organ tubuh saya berfungsi dengan baik dan optimal. Setiap hari ada proses belajar yang bisa diambil apapun pelajarannya. Saya mengambil makna positif dan memberdayakannya sehingga saya hidup dengan nyaman. Setiap hari saya menjadi lebih tegas dan logis dalam mengambil keputusan. Empati saya juga meningkat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga saya beradaptasi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Saya mengizinkan diri saya menerima kebaikan dari semesta dan setiap harinya dengan penuh syukur. Saya memilih untuk bahagia di hari ini. Saya memilih untuk bahagia di hari ini. Saya memilih untuk bahagia di hari ini. Dan saya memilih beruntung di hari ini. Dan saya memilih untuk berkelimpahan di hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bunda Holi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk sharing pagi di hari Ahad pada Bunda Muti, saya persilahkan. Mungkin diawali dengan pertanyaan ya. Boleh, Bun. Izin saya ambil colokan laptop dulu ya. Oke, siap. Sambil ini ada yang mau diskusi, mungkin Bunda Inom kemarin pengalamannya gimana mengikuti mega seminar? Iya, Bun. Alhamdulillah, Bun, ketemu Bunda Novi. Panas ketemu? Ketemu, Alhamdulillah. Tapi nggak bisa bareng foto. Terus siapa lagi di sini? Kemarin Bunda Rini, ini gimana nih? Bunda Rini juga kemarin ikut kayaknya. Mas siapa lagi?
Baik, silakan Bunda Muti. Mau diawali dari pertanyaan, Bunda Muti? Boleh, Bun? Ini pertanyaannya. Apakah skill atau ilmu bermanfaat yang kita miliki itu bisa dijadikan sebagai passive income? Nah, di saat skill bisa membuat orang lain dan diri bahagia, tetapi mungkin tidak dinilai dengan uang, melainkan meaning. Nah, ini kalau menurut Bunda Muti, silahkan boleh dijawab. Ya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan ini bagus banget ya, mewakili dari semuanya. Saya rasa seperti itu ya, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keridoannya kita masih bisa berkumpul kembali dalam ruang Zoom Zikir Pagi Manusia Langit. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kebahagiaan untuk saya karena selalu bisa membersamai Bapak Ibu semua, sahabat langit, dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan beriringnya waktu berjalan, tidak ada yang lain, bukan karena siapa, bukan karena apa, tapi hanya untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita seperti itu ya, sahabat langit semua. Dan dari pertanyaan tersebut, boleh kita review kembali dari apa yang sudah disampaikan pada pekan lalu ya, sahabat langit semua. Di mana ketika seseorang mengalami hal-hal ketika dirinya ada di fase healing, ya, di mana kita merasa hina, merasa bersalah, merasa putus asa, menyesal, takut, cemas, rakus, marah, sombong, dan lain sebagainya yang gak baik-baik itu, ya, ini sesuatu yang sangat keren ya dalam ilmu mandat rezeki. Sesuatu yang dahsyat untuk kita semua. Nah, di fase inilah kita menyadari esensi kita sebagai manusia. Mau dibawa kemana diri ini? Kan gitu ya. Dan bahkan kita punya pertanyaan besar dalam diri kita, yang akhirnya itu mengarah pada diri kita sendiri ya, teman-teman. Sahabat langit, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, mengarah kepada diri kita semua. Ya, yang dimana pertanggungjawaban itu ada pada diri kita. Ini ending ketika seseorang ada di fase ini ya. Sampai punya pertanyaan besar nih. Tiga pertanyaan besar. Yang mana itu disimpulkan. Dari mana kita berasal, ya. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Dan mau kemanakah kita setelah kehidupan ini? Kan gitu. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, dari tiga pertanyaan besar ini, bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita ikuti, apa yang kita lakukan, ini memiliki nilai kebenaran. Kan gitu. Jangan-jangan dari ketidaknyamanan yang kita rasa, kita sembarang gitu ya, ngikutin sesuatu yang itu tidak benar, yang itu tidak baik. Nah, di sini biasanya banyak sekali jebakan-jebakan ya, yang tanpa kita sadari, di mana kita sedang, ya katakanlah sedang oleng gitu ya, sedang di mana kita merasa untuk mencari banyak hal, untuk mengupgrade diri, mengikuti seminar-seminar, bahkan training-training yang itu investasinya tidak kaleng-kaleng ya, tapi sayang sekali, sangat disayangkan sekali, banyak yang di luar sana tidak. Sebentar saya izin ya untuk angkat telepon dulu. Sebentar, Bunda Oli boleh di ini dulu Bu, boleh diisi dulu ya. Diselang saya mengangkat telepon, mohon izin. Halo, halo Bang. Malam, gimana Bang?
Hmm? Yang itu ya, sebentar. Saya, sebentar, sebentar Bang. Eh, Alhamdulillah. Mohon maaf ya, dan terima kasih banyak yang sudah menunggu, Insya Allah, karena memang berkaitan dengan kegiatan saya hari ini ya, kalau tidak diangkat, macam mana gitu kan. Mohon maaf ya teman-teman semua yang sudah menunggu dan terima kasih. Baik, saya izin untuk terusin ya dari penjelasan yang tadi. Berkaitan dengan tiga pertanyaan besar ya, tiga pertanyaan besar yang itu kerap sekali mewarnai dari apa yang kita rasa. Sampai kita mencari ya, sampai kita mencari sesuatu yang itu eh, bisa mengisi kekosongan hati kan gitu ya. Yang mana akhirnya endingnya itu bisa menaikkan level kita sebagai pribadi kan gitu ya, sahabat langit semua. Nah, dari apa yang kita lakukan agar kita benar-benar yakin merasa bahwa itu adalah satu kebenaran yang harus kita gigit kuat-kuat, ya, pegang erat-erat, gigit kuat-kuat sampai mati. Ya, Bapak Ibu semua.
Seperti itu. Gimana caranya? Yang pertama, kita merasa tentram nggak ketika kita mengikuti sesuatu itu? Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian sesuai nggak dengan fitrah kita sebagai manusia? Sesuai, maka lanjutkan. Ya, nggak ada degan gitu ya ketika kita menjalaninya. Kemudian menenteramkan hati, kemudian sesuai dengan fitrah manusia, itu luar biasa ya. Banyak sekali dari situ satu hal yang itu kadang orang lain keliru di dalamnya, gitu ya teman-teman semua. Dan ketika kita sudah merasa dapat menenteramkan hati, kemudian sesuai enggak dengan fitrah kita sebagai manusia, maka dari pertanyaan itu bisa membenarkan, gitu ya, dan menjalaninya kita nyaman, gitu sahabat langit semua. Nah, itu berarti kita sudah ada di fase yang benar, dan itu akan kembali lagi kepada diri kita nantinya, di mana kita menuju ke fase yang namanya meaning. Sudah mulai sadar nih bahwa kita harus berpindah gitu ya, berpindah. Wah, ini nggak bisa dibiarkan nih terus menerus gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua merasa yang nggak baik-baik, kemudian ada kesadaran untuk kita semua menuju ke sesuatu yang itu lebih baik, berarti kita sudah ada di fase meaning. Ya, seperti halnya dengan pertanyaan tadi. Kenapa saya jelaskan dari awal? Seperti halnya dari pertanyaan tadi, itu mengarah kepada apakah ketika kita belajar menuntut ilmu itu dapat membuat diri kita memiliki passive income, ya enggak? Yang nantinya ya itu bisa menaikkan level diri, kan gitu ya. Bapak Ibu, sebentar saya cek dulu untuk pertanyaannya. Ya. Nah, di saat skill kita bisa membuat orang lain dan diri kita bahagia, tapi mungkin tidak dinilai dengan uang ya, melainkan dengan meaning. Betul. Ya, ini efek. Meskipun kita tidak menghasilkan ya secara bentuk uang, materi, rezeki dalam bentuk uang, dan kita memiliki rasa nyaman, kita senang aja share dari apa yang kita ketahui. Ya, ya bentuknya itu bisa lebih menjadikan diri ini optimis, percaya diri, ya. Di sini nih, Bapak Ibu semua, bahagia, dapat ketenangan. Nah, ini bentuk-bentuk rezeki ya. Kemudian kesehatan, peluang. Nah, ini bentuk efek dari apa yang kita sampaikan ke orang lain dari hasil belajar kita. Ya, ini bentuk passive income sebenarnya. Kalau dalam ilmu magnet rezeki disampaikan namanya leverage rezeki, ya Bapak Ibu. Leverage rezeki ini adalah sesuatu yang kita keluarkan untuk kita mengupgrade diri dengan menuntut ilmu, dengan terus belajar, gitu, untuk mencari pengalaman. Teman saya yang sama-sama pada saat itu sedang ada di fase healing ya, dengan ketidaknyamanan diri. Bapak Ibu mau tahu, mengikuti yang namanya seminar, training, untuk belajar kemana-mana itu nggak nanggung loh. Beliau nggak pulang sampai 1 tahun. Karena beliau itu punya amanah ya, atau punya hutang. Karena beliau membangun bisnisnya itu dengan kolaborasi bersama banker. Ya, bersama bank-bank gitu, bersama bank-bank, banyak sekali dan nggak cuma satu, itu sampai 14 bank yang beliau gandeng gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu, nilainya itu nggak cuma 1 M, 2 M, nggak, sampai 40 M. Ya, beliau mengupgrade diri dan beliau sadar gitu ya, untuk fase healing ini nggak bisa dibiarkan terus-menerus. Ya, beliau sampai ke luar negeri itu 1 tahun. Untuk apa? Untuk belajar dan itu nggak pulang-pulang.
Beliau berjanji ke dalam dirinya, kepada dirinya, harus dalam keadaan sudah ada di fase empowering, gitu ya. Dan ini salah satu dari hasil apa ya, hasil kesimpulan ya beliau yang memang di-sharingkan ke kita, gitu Bapak Ibu semua ya. Dengan fase empowering ini, kita akan menjadi manusia yang ketika orang lain punya amanah, punya persoalan, punya problem kehidupan, itu nggak dijauhin sama kita. Tapi malah justru kita mencari orang-orang yang pernah sama seperti kita dulu. Untuk apa? Setidaknya untuk membuat mereka lebih sehat secara mental. Gitu Bapak Ibu. Dan salah satunya, ya kalau saya yang belajar di sini masih di Indonesia belum apa-apa ya. Dan alhamdulillah, makanya setiap saya punya sesuatu yang saya tahu, saya selalu sharingkan. Padahal sejatinya seorang thinking itu bagi yang tidak cerdas ya, itu dia merupakan sumber informasi, sumber ilmu. Dia punya jendela dunia. Apapun nggak ada yang dia nggak tahu. Nah, untuk itu dia ngerasa, ini bagi yang tidak cerdas ya, dia ngerasa untuk dapat sesuatu itu nggak mudah. Makanya orang lain enak aja gitu ya, enak aja dapat gitu-gitu doang ya. Dengan sendirinya penuh perjuangan gitu. Nah, itu bagi yang tidak cerdas ya. Tapi bagi yang cerdas, dia menyadari betul setiap yang dia tahu, setiap pengalaman maupun ilmu yang dia ketahui, semakin dia banyak sharingkan, semakin banyak lagi nanti ilmu yang akan dia dapatkan. Gitu Bapak Ibu. Ya karena ini udah di fase empowering gitu ya, menyadari betul akan esensi dirinya. Ya nanti ketika mendapatkan orang-orang di sekitarnya itu dengan berbagai macam problem, ya dia rangkul gitu ya. Bukan dia jauhin gitu ya, dengan rasanya yang penuh dengan kedamaian, dengan kebahagiaan, dia meyakini bahwa meskipun tidak di tempat itu Allah balas, ya asal dia bergerak pasti Allah balas dengan jalan lain yang lebih baik, Bapak Ibu. Makanya berkaitan dengan kita ya yang empowering, selalu memberikan energi yang sangat dahsyat, itu nggak aneh buat saya pada saat ini yang beberapa bulan lalu saya tidak memiliki kekuatan untuk menterapis orang. Alhamdulillah dengan saya selalu mensaringkan ilmu yang saya miliki, pengalaman yang saya ketahui. Alhamdulillah Allah hadirkan tiba-tiba ujuk-ujuk Mbak Dunduk gitu kan. Allah hadirkan untuk saya memiliki satu kekuatan di mana saya bisa menterapis orang. Gitu ya, kemarin salah satu testimoni dari apa seseorang yang saya terapis itu pada dasarnya, pada awal mulanya saya ambil data ya. Tapi data yang satu ini saya nggak tahu ya, dan beliau nggak bilang gitu kan. Dan pada saat si temannya mau konsultasi lagi ke saya, mau diterapis, si temannya ini nanya sama yang sudah saya terapis ya, gimana gitu kan, enak nggak, terus ada perubahan nggak kan gitu. Nah, yang udah diterapis ini bilang, enak banget, perubahannya dahsyat banget, benjolan yang ada di punggung saya itu tiba-tiba seketika hilang gitu. Dan saya nggak tahu data ini ya, dan saya merasa, Masya Allah, bener ya, ketika kita yakin kepada Allah, ya Allah hadirkan mukjizat. Kalau kita apa maunah ya, untuk kita semua sebagai manusia biasa. Yakin gitu, mintanya benar-benar hanya sama Allah. Seketika benjolan itu hilang aja gitu. Dan saya nggak tahu itu, dan saya tahunya dari orang yang akan datang ke saya gitu. Saya tanya kan, apa yang membuat Anda datang hadir yakin ke saya gitu. Dan beliau cerita itu. Ya, dan luar biasa saya tahu hal itu dari orang lain, bukan dari orang yang saya terapis. Dan ini sesuatu yang saya anggap ini kejutan dari Allah untuk saya gitu Bapak Ibu ya. Kejutan untuk saya di mana saya semakin semangat ya tentunya. Semakin semangat untuk terus berbagi ilmu dan pengalaman gitu ya. Dan ini merupakan passive income. Saya pastikan ini merupakan passive income. Karena apa? Karena
leverage rezeki itu akan feedback ke kita, akan balik ke kita, ya, dengan diberikan Allah kemudahan, kelancaran, ya, seperti teman saya yang tadi pada saat ada di fase healing, kemudian fase meaning sampai ke empowering, akhirnya apa? Beliau mengeluarkan dari sisa uang yang ada itu untuk mengupgrade diri dengan cara ikut training, ikut seminar gitu ya, mau yang gratisan, mau yang berbayar sampai puluhan juta itu beliau ikutin. Sampai sejauh mana katanya saya bisa menaikkan level diri sampai di empowering ini gitu ya. Nah, akhirnya apa? Amanah atau hutang yang 40 juta itu lunas Bapak Ibu. Ya, lunas dengan apa? Dengan beliau menjadi seorang motivator. Gitu. Ya, mensaringkan pengalamannya, mensaringkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkannya. Gitu. Yang akhirnya ya balik modal lah ya. Gitu. Maka dari itu ya ketika kita mengetahui apapun itu, ya kita bisa mengukur diri lah ya untuk kita sharingnya itu mau berbayar atau tidak. Setidaknya kita menghargai dari apa yang kita sudah ketahui. Misal dengan infak terbaik ya, gitu. Meskipun itu ya kita buat flyer ya, buat flyer dengan ketentuan investasi normal kan gitu ya. Tapi kita buat flyer yang lain di mana kita bisa menghadirkan orang lain lebih banyak lagi untuk orang lain bisa lebih banyak mengetahui apa yang sudah kita ketahui gitu ya Bapak Ibu semua. Seperti halnya dari apa yang saya lakukan juga ya Bapak Ibu semua. Mohon izin saya sharing lagi, share untuk nah, ini ya, untuk yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, seperti ini ya. Boleh dilihat nih. Nah, ini ya. Saya dari pertanyaan itu tampilkan diri ini gitu ya. Tampilkan contoh, memberikan contoh gitu kepada semua orang, khususnya bagi para jamaah zikir pagi manusia langit pada pagi hari ini, ya silahkan bagi yang mau mengupgrade diri, menaikkan level diri untuk mengikuti. Nah, ini ya seminar yang saya lakukan atau workshop yang saya lakukan hari ini di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya, silakan. Ini peluang untuk Bapak Ibu semua menuju level diri menjadi seorang promotor ya. Dan ini merupakan leverage rezeki. Apa yang kita keluarkan itu akan berbalik kepada kita Bapak Ibu ya. Saya yakin itu dan saya memberikan keyakinan itu kepada semua jamaah Zikir Pagi Manusia Langit. Dan saya berikan masih ada kesempatan kurang lebih 1,5 jam ke depan ya. Saya berikan dengan HTM ini ya sudah ini ya sudah di dilegalkan, sudah ditetapkan oleh pusat dengan harga sekian ya. Ini nggak main-main. Sebenarnya ini harga sebenarnya ya Bapak Ibu semua karena memang ini ketentuan dari pusat ya. Nggak boleh dijual di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pusat. Tapi mohon maaf, mohon izin ini saya mohon izin sekali untuk ini di silent ya dari siapapun karena saya mau memberikan keberkahan ya melalui saya sebagai wasilah dari Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah ya teman-teman semua saya nggak tahu ini amalan Bapak Ibu semua yang mana yang bisa menghantarkan untuk Bapak Ibu semua khusus ya terkhusus saja yang ada di ruang Zoom hari ini jamaah jikir saja ya. Saya berikan untuk jamaah jikir saja, boleh dengan infak terbaik. Ya, silakan boleh dengan infak terbaik. Kita mulai nanti di pukul 8 ya, sampai pukul 4 sore. Saya akan buka, bongkar habis-habisan bagaimana bisnis ini bisa membawa Bapak Ibu semua pada level diri yang lebih baik. Ya, terutama untuk kita semua menaikkan kapasitas diri secara ekonomi. Ya, silakan karena ketika kita berhasil di jalan ini, kita yakin di jalan
silakan bagi yang berminat, saya sangat membuka ya, khusus ya. Saya adakan hanya terkhusus bagi jamaah Zikir Pagi Manusia Langit hari ini ya, di pukul mungkin untuk prepare kita menyiapkan segala-galanya, saya tunggu sampai pukul 8 kurang 5 ya. Gitu, untuk yang mau ngikutin, silakan japri ke saya langsung ya Bapak Ibu semua. Nanti saya bagikan untuk linknya, silakan. Ini untuk menaikkan level diri, untuk membuat passive income, di mana ya ini modal sekali seumur hidup ya Bapak Ibu, dengan nilai jutaan rupiah yang kita dapatkan setiap bulannya, insya Allah ya. Seperti itu saja, ingat bahwa hanya dengan ilmu ya, hanya dengan ilmu kata Allah, Allah hanya akan membedakan derajat dari setiap manusia hanya dengan ilmu ya. Maka alhamdulillahirobbilalamin. Maka dari itu silahkan untuk kita lebih semangat lagi mengikuti apapun itu, baik seminar maupun training dan lain sebagainya. Ya, silakan Bapak Ibu semua yang berminat, silakan. Ya, ditunggu sampai pukul 8 kurang 5 ya. Nanti sekali lagi linknya saya bagikan. Ingat kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan setiap manusia kalau manusianya sendiri tidak merubahnya. Itu ya. Bagi yang sudah tergabung bersama saya dengan menjadi promotor, silakan boleh riset ya. Mungkin demikian saja Bunda Holly ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Karena apapun itu kembali pada diri kita ya, secara tanggung jawab seutuhnya, sepenuhnya. Sekali lagi silakan saya kembalikan kepada Bunda Holly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tunggu ya warahmatullahi semua japri-japrinya. wabarakatuh. Dengan impact terbaik ya, saya ridho, saya ikhlas untuk terkhusus ya jamaah Zikir Pagi Manusia Langit pagi hari ini, terkhusus hanya pagi hari ini ya, silakan. Ditunggu. Bunda Mutia. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bunda Mariani benar nggak sih? Iya benar, jazakallah khair Bunda, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, bahagia sekali ya dengar suaranya. Nular-nular ya Bun, sehat selalu. Amin. Jazakallah Bunda. Amin. Amin. Sama-sama Bun, Afwan. Ya. Baik, sebelum mengawali pagi hari ini ya, kita awali dengan pembacaan basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, temani hamba hari ini, jadikan setiap langkahnya ada nilai ibadah, dan berikan ridho-Mu dalam setiap tindakan hamba. Jangan pernah beranjak meskipun hanya 1 detik dariku ya Allah. Temani terus ya Allah dari mulai hamba membuka mata sampai hamba menutup mata kembali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi salatu wassalam bilutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Boleh disebutkan hajat-hajatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah la mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'ni. La ilaha illallah al-amanul aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hananu ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sodiqul wadil amin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin bijahi Rasul jud rabbana bil qabul wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin waghfir li kulli dhunub wastur li kulli uyub wakshif li kulli kurub wakfi azal mudin
واختم بأحسن الختام إذا دنا الانصرام وهان هين الهمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق الوعد الأمين. Alhamdulillah, rangkaian zikir pagi telah kita laksanakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang untuk keluarga tercinta, selamat beraktivitas.